Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang pidato politik Anies Baswedan di Masjid Salman ITB beberapa waktu yang lalu. Karena pidato politik Anies di Masjid Salman ini kemudian menjadi viral, kemudian menimbulkan kontroversi dan tentu saja menjadi perbincangan. Karena pernyataan-pernyataan Anies di Masjid Salman ITB beberapa waktu yang lalu itu dinilai kembali mengkritik Jokowi dan dinilai juga mengkritik Pak Bahlil. Sebelumnya Anies juga dinilai mengkritik Jokowi dan Pak Prabowo Subianto ketika Anies Baswedan diundang oleh mahasiswa berdialog di Masjid UGM. Sekedar sedikit flashback, waktu di Masjid UGM Anies mengatakan ada 3 cara untuk mematikan demokrasi. Pemilunya diatur, lawannya kemudian dihalang-halangi, termasuk juga misalnya bagaimana kompetisi itu sudah ditentukan kira-kira siapa pemenangnya. Anies sepertinya secara tidak langsung ingin curhat. Bagaimana praktik pemilu di 2024 dan pilkada di 2024, salah satunya Anies tidak bisa maju dalam pilkada Jakarta karena semua partai politik itu diborong dan kemudian tak ada satupun yang kemudian tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi omongan Anies saat itu dibaca sebagai salah satu pesan politik untuk menyindir bagaimana praktik politik yang terjadi pada zamannya Pak Jokowi 2024. Tak berhenti di situ, Anies juga mengkritik program makan bergizi gratis Prabowo Subianto. Kata Anies, program makan bergizi gratis itu bukan hanya soal makan, bukan hanya soal gizi, tapi bagaimana proses-proses yang kemudian menciptakan sistem belajar yang kemudian kondusif bagi anak-anak didik kita itu juga penting untuk didiskusikan. Salah satunya mungkin bagaimana cara menumbuhkan minat baca di kalangan anak-anak muda, menurut Anies sepertinya juga sangat penting dibandingkan dengan persoalan program makan bergizi gratis. Jadi tidak mengherankan ketika pidato politik Anies Baswedan di Masjid UGM saat itu dinilai memberikan kritik secara langsung kepada Prabowo dan kemudian kepada Pak Jokowi. Nah, ketika Anies Baswedan diundang yang sama di Masjid Salman ITB, itu pernyataan-pernyataannya juga dinilai memberikan sindiran kepada Pak Jokowi, tak lagi mengkritik Prabowo tapi memberikan sindiran kepada Pak Bahlil, Menteri SDM. Apa itu? Misalnya, Anies bercerita dan kemudian menyampaikan bagaimana sistem pemilihan pemimpin, bagaimana proses pemilihan pemimpin di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang menurut Anies itu adalah melalui sistem meritokrasi, sistem syura dan musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat dalam memilih para sahabat-sahabat Nabi yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin, itu didasarkan atas sistem meritokrasi yang didasarkan atas kapasitas, kompetensi, dan kemampuan manajerial untuk memimpin umat Islam saat itu. Dan bahkan Anies mengutip gitu ya, menyampaikan dalam dialognya dengan mahasiswa, bahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berpesan bahwa mereka itu tidak boleh menyertakan anak-anaknya untuk menjadi bagian pengganti mereka setelah tak lagi menjadi khalifah. Jadi ketika Umar, kata Anies, menjelang masa berakhir kekuasaan politiknya juga memberikan pesan, jangan ada anaknya yang kemudian dinominasikan untuk menggantikan Umar. Begitupun dengan Ali, ketika Ali tak lagi misalnya menjadi khalifah, jangan sampai ada anak-anaknya yang kemudian ditahbiskan, dimaksudkan dengan sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Sayyidina Ali. Jadi praktik inilah yang kemudian dinilai oleh publik untuk memberikan sindiran kepada Pak Jokowi dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan Presiden 2024 yang lalu, di mana batas umur calon presiden itu dinilai diutak-atik melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang saat itu kebetulan adalah di mana ketua MK-nya dinilai punya hubungan kekerabatan dengan Pak Jokowi. Karena ketika bicara tentang sistem meritokrasi terkait dengan pemilihan khalifah, Anies itu mengatakan saat itu, karena memang tidak ada Mahkamah Konstitusi, kata Anies. Karena tidak ada Mahkamah Konstitusi, maka pemimpin yang dipilih itu berdasarkan meritokrasi. Jadi wajar kalau kemudian pernyataan ini dianggap sebagai sindiran yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Anies Baswedan kepada praktik politik di era pemerintahannya Pak Jokowi. Nah yang kedua, kritik Anies juga sepertinya itu bertendensi mengarah kepada Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia. Ketika Anies ditanyakan oleh salah satu peserta, bagaimana caranya Anies waktu misalnya untuk diminta bercerita
Bagaimana seorang pemimpin publik, Anies yang pernah jadi menteri, kemudian Anies yang juga menjadi gubernur, kalau dia menjabat itu tidak bisa didikte dan diatur-atur oleh sistem yang memang selama ini tidak waras dan tidak normal. Nah, Anies kemudian menanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan, wah itu pertanyaan mirip-mirip semacam sidang promosi doktoral. Anies mengatakan, dia bercerita bahwa dia doktor beneran. Dia doktor yang kemudian tidak menggunakan jasa orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ramailah itu forum yang ada di Masjid Salman ITB. Karena celetukan Anies itu dinilai memberikan sindiran kepada Menteri SDM yang kebetulan per hari ini persoalan disertasinya yang ada di UI itu belum selesai dan diminta untuk direvisi untuk menentukan kelulusan di masa-masa yang akan datang. Hal-hal yang semacam ini menurut saya memang sangat sering kita saksikan dalam konteks politik kita. Yang ingin saya katakan adalah Anies itu harus diakui sekalipun tak lagi jadi gubernur, sekalipun Anies itu bukan pejabat publik, sekalipun Anies itu bukan siapa-siapa, hanya sebatas rakyat biasa. Tapi setiap pernyataan-pernyataan Anies itu sangat quotable, di mana selalu memancing reaksi yang terbelah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Banyak pihak yang kemudian memberikan aplaus terhadap statement-statement politik Anies. Pernyataan Anies dinilai satir, pernyataan Anies dinilai cukup menukik, halus, tapi memberikan pesan yang cukup tajam terhadap kritik politik yang terjadi saat ini. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata. Banyak sekali pihak-pihak yang membuli, oh ini Anies adalah sebagai sosok yang gagal move on. Orang-orang yang kalah dalam pilpres wajarlah kalau kemudian kerjaannya hanya nyindir-nyindir. Sebagai orang yang saat ini tidak punya panggung politik, Anies itu sangat disayangkan kalau kemudian menjadikan masjid itu sebagai mimbar untuk menyampaikan pesan-pesan politik, menyindir orang-orang yang selama ini dianggap tidak menjadi bagian dari pendukung Anies Baswedan. Dibulilah Anies. Begitulah kalau kemudian pengangguran politik, begitulah kalau kemudian bukan pejabat publik, kerjaannya itu adalah menjadikan masjid sebagai panggungnya untuk menyampaikan pesan-pesan dan perlawanan-perlawanan politik. Pastinya publik terbelah. Ada yang pro dan yang kontra. Tapi satu hal, terlepas dari apapun posisi Anies saat ini, yang bukan siapa-siapa, pastinya Anies itu dinilai sebagai sosok yang selalu memberikan pikiran-pikiran kritis. Kenapa Anies selalu menjadi pembicara? Ya tentu tidak terlepas dari sosoknya mantan gubernur, yang kedua dinilai sebagai simbol oposisi, dan yang paling penting adalah pikiran-pikiran kritisnya yang kemudian selalu memberikan narasi berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Di tengah begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang sami'na wa atokna, di tengah elit-elit dan kemudian kelompok-kelompok aktivis mungkin yang sami'na wa atokna kepada pemerintah saat ini, ketika muncul siapapun orang itu, apalagi Anies Baswedan, dengan pikiran-pikiran nakal, dengan pikiran-pikiran nyeleneh, dengan pikiran-pikiran yang sangat kritis, pasti dianggap sebagai sesuatu yang menarik untuk dipergunjingkan. Itulah yang saya sebutkan. Anies ini adalah hanya segelintir dari orang yang kemudian memiliki sikap kritis. Wajar kalau kemudian apapun yang diomongkan itu selalu menjadi referensi. Jangankan di forum-forum terbuka di Masjid Salman ITB, ataupun di forum-forum seperti di Masjid UGM, di IG, ataupun di Twitternya, apapun yang ditulis Anies itu dinilai memberikan pesan politik terkait dengan kondisi pemerintahan hari ini, termasuk juga terkait dengan pemerintahan di eranya Pak Jokowi. Tentu bukan hanya Anies, Pak Ganjar Pranowo harus diakui. Apapun yang diomongkan oleh Ganjar Pranowo, ataupun statement-statementnya di media, ataupun update statusnya di media sosial, di X ataupun di IG, itu kan juga dikutip oleh publik sebagai bentuk bagaimana posisi politik Pak Ganjar yang dinilai juga sama dengan Anies, kritis, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu tadi, hampir sama dengan Anies. Setiap kritis yang dimunculkan oleh Ganjar Pranowo, pastinya dituduh sebagai sosok yang gagal move on, gagal pilpres, kaum 16%, karena waktu pilpres Ganjar itu hanya mendapatkan 16% suara, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan. Jadi apapun yang terjadi di negara kita, kalau ada pandangan-pandangan yang berbeda, kritis itu pasti banyak sekali yang kontroversial. Ada dan pro dan kontra, apalagi misalnya waktu itu Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kepala daerah itu tidak harus sama dengan pemerintah pusat. Itu dinyatakan Ganjar Pranowo sesaat ataupun sedang terjadi retreat kepala-kepala daerah yang ada di Magelang. Praktis ketika Ganjar mengatakan kepala daerah itu tidak harus sama dengan pemerintahan pusat,
Ya wajar kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Ganjar ini banyak sekali pendukungnya, tapi banyak juga yang mengkritik. Karena bagi Ganjar, kepala-kepala daerah itu kenapa tidak harus sama dengan pemerintah pusat? Karena memang secara program, secara visi misi, dan tentu secara kepentingan stressing politik, daerah-daerah itu berbeda dengan selera yang kemudian dimiliki oleh pemerintah. Jadi yang ingin saya katakan adalah sosok